Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas ilmu perbandingan sastra, atau kalau di kampus lain kadang ada yang menggunakan istilah sastra bandingan. Hari ini adalah pertemuan kelima masih bersama saya dengan tema kajian afinitas dan pengaruh di dalam sastra bandingan. Sebelum saya memulai materi hari ini, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin. Anda sudah tahu beberapa hal yang sering saya ulangi, mulai dari memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menyemprot tangan dengan alkohol minimal 70% atau menggunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya minimal 70%. Anda bisa pilih cara membersihkan tangan Anda. Ini tangan ada kaitannya dengan mampirnya ke mulut, ke hidung, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai menjaga jarak, meskipun Anda sudah memakai masker, tetaplah untuk menjaga jarak, karena jarak ideal untuk masker itu menahan droplet, tapi tetap ada bagian dari droplet yang kadang masih keluar dari masker. Jadi menjaga jarak itu paling tidak 1,5 meter ya. Itu ada yang TVRI bilang 2 meter, tapi di tempat lain ada yang 1,5 meter ya. Dulu dikatakan 1 meter, tapi ideal ambil rata-rata 1,5 meter, kecuali hal tertentu yang membuat Anda memang harus dekat ya, menggunakan face shield. Kalau tidak ya paling tidak Anda harus memakai masker, itu yang paling penting ya. Oke. Sebenarnya bagian ini saya mengulangi dari sedikit materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan kajian afinitas ya. Jadi afinitas ini sebenarnya membandingkan dua karya ya. Sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang apa sih yang hendak dibandingkan, apakah harus ada pengaruh langsung ataukah tidak ya. Kalau misalkan tidak, ada dua karya yang muncul dari latar belakang sosial budaya yang berbeda, itu pembandingannya seperti apa? Apakah itu ekspresi, refleksi, gambaran, atau cerminan dari latar belakang sosial budaya yang artinya pembandingannya seperti itu, atau pembandingannya lebih dalam kaitan pengaruh? Kalau lebih dalam kaitan pengaruh, berarti memang karyanya memang harus satu karya mempengaruhi karya yang lainnya, dan itu yang dibandingkan ya. Saya ulangi, kalau pembandingannya terkait dengan bagaimana karya itu tercipta ya, yang mendasarkan diri pada bahwa karya adalah ekspresi seorang ya, dan ekspresi itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial budayanya. Jadi yang dibandingkan adalah ekspresi manusia dari budaya yang berbeda, berarti yang dibandingkan adalah budayanya. Jadi memang ini perbedaan ini tidak masalah, karena dua-duanya mempunyai pijaan ya. Jadi they both got their points ya, so we don't argue, biarkan saja ya. Kemudian terkait dengan kajian afinitas, tentu saja yang kita bicarakan adalah tadi ada yang kaitannya dengan
yang model kedua, bahwa dua karya sastra ini satu mempengaruhi dan satu dipengaruhi, berarti yang dibicarakan adalah pengaruh titik. Oh bukan titik. Lalu apa? Pengaruh dan adanya perbedaan di antara dua karya. Jadi bagaimanapun juga seorang pengarang itu selalu menghindari untuk mencuri karya orang lain, kecuali memang orang gila ya, atau orang yang memang ingin ketenaran instan dan tidak peduli dengan sanksi sosial ketika kebohongannya terkuak ya. Kan kalau mencuri karya ya, itu kan ada sanksi sosial ya, reputasi buruk, nama tercemar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara proses kreatif orang yang tanda petik normal, dia akan selalu berusaha, seorang pengarang akan selalu berusaha untuk tidak mencuri ya, tidak mencuri. Jadi bahkan di dalam, kalau Anda belajar dalam penulisan karya ilmiah kan juga begitu. Kecuali Anda memang tahu risikonya dan memang menantang risiko itu, ya, tidak peduli dengan integritas, Anda main salin tempel saja, main kopas saja. Ya. Dalam karya sastra juga begitu, proses kreatif. Ada orang yang tidak peduli, asal comot saja milik orang lain. Tapi ketika dalam situasi normal, bukan orang yang tadi ignorant, cuek, tidak peduli dengan sanksi masyarakat di kemudian hari, bahkan ketika dia sudah meninggal misalnya ketahuannya, tidak peduli yang begitu misalkan, berarti seorang pengarang akan berusaha untuk entah memparafrase, entah mengekspresikan dengan caranya sendiri ya, dan menghindari praktik comot ya, salin tempel. Nah, karena by default ya, secara normal itu terjadi bahwa seorang pengarang itu akan berusaha menghindarkan diri dari mencomot milik orang lain. Tentu jejak pengaruh itu ada, tapi bukti perbedaan itu juga harus ditampilkan. Ya, jadi misalkan Anda terpengaruh Khairil Anwar, Anda suka sekali dengan karya-karya Khairil Anwar, tentu kalau Anda serius dengan Anda punya bakat menjadi penyair dan serius dengan kepenyairan Anda tentu akan berusaha tidak sama dengan Khairil Anwar. Pun meskipun demikian, penjejaan peneliti, penelusuran peneliti, ya, pembacaan peneliti atas karya Anda, atau mungkin biografi Anda, atau apa, mungkin wawancara Anda terselip ucapan yang pernah terekam, tercatat orang. Oh, saya suka membaca Khairil Anwar misalkan. Pengaruh itu tetap akan muncul. Ya, ini mirip dengan kalau di dalam dekonstruksi itu ada. Dalam dekonstruksi itu kan sebenarnya kajian yang menunjukkan. Jadi kalau maaf saya berbicara agak jauh. Jadi kalau strukturalisme itu satu karya itu memiliki keutuhan, kalau dekonstruksi malah berbeda kan. Poststrukturalisme itu pasca strukturalisme justru ditunjukkan adanya paradoks, celah, ya, retak, ya, ketidakpaduan dan lain sebagainya. Dan salah satu hal di dalam pembacaan atau analisis ya tadi juga menunjukkan adanya jejak yang tidak mungkin hilang ya, dari pengaruh-pengaruh lainnya, dari pengaruh yang saling bertumbuhan dan lain sebagainya ya. Jadi pembelokan yang kentara dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi ke sini. Jadi itu tadi yang terkait dengan kajian afinitas ya. Jadi ditunjukkan karena by default seorang pengarang akan berusaha berbeda, harus bisa menunjukkan pengarang otomatis akan butuh untuk berbeda, dan sebagai pengkaji Anda harus bisa menunjukkan perbedaan itu sekaligus bisa menunjukkan adanya pengaruh dari misalnya karya yang mempengaruhi karya lainnya, pengaruhnya di mana.
Dan itu sebenarnya membawa kita kepada eh, apa namanya, pendekatan di dalam sastra bandingan ya. Jadi apa sih kan gitu? Dari kemarin cerita sastra bandingan, perbandingan sastra, ilmu perbandingan sastra. Jadi begini, secara umum ya, ini kalau ini pendapatnya Marie Gadair ya, itu secara umum itu dia menyimpulkan ada tiga sebenarnya di dalam ilmu perbandingan sastra, di dalam sastra bandingan ya. Jadi eh, kalau ini juga masih terkait dengan yang kemarin pendapat Rene Welle ya, kan ada 4 itu ya. Salah satunya pola ya, pola tradisi sastra lisan, pola-pola persebarannya dan lain sebagainya. Ini yang pertama ini juga mirip dengan Marie Gadair ya. Jadi ada kaitan bentuk dan isi ya. Bentuk dan isi itu bagaimana keterkaitannya ya. Jadi dibandingkan satu sama lain ya. Apakah misalkan ya, kalau apa orang membuat sajak ya, sorry, ada sajak mempengaruhi orang lain untuk membuat novel misalkan. Nah itu kan nanti tampak bagaimana perubahan itu terjadi karena terpengaruh antara bentuknya. Jadi isi itu bisa bisa dipengaruhi oleh bentuk ya. Jadi ini kalau tadi bicara uh, kalau kita bicara tentang tradisi ya, seperti di dalam sejarah sastra Indonesia modern ya, itu perubahan dari misalkan tradisi Ka'bah terus ke tradisi bertutur lisan ya, folklore. Itu kan berubah di akhir abad 19 awal abad 20 ya, saat penduduk di Hindia Belanda yang Bumi Putra itu mulai belajar menulis novel ya. Jadi novel itu juga mempengaruhi isi ya, mulai dari pengaruh barat. Novel itu isinya seperti apa ya, kan ekspresi kritik sosial dan lain sebagainya. Tandingan dalam tradisi lisan itu kan ada ya, bentuknya yang longgar ya, meskipun agak berbeda kalau kita bicara Macapat ya, Mocopat atau mantra-mantra yang memiliki kekhasan tertentu ya, rima tertentu. Tapi secara umum dalam folklore itu kan memang bentuknya seperti itu, isinya juga seperti itu. Isinya memang nasihat ya, nasihat ya. Jarang misalkan ekspresi dirian begitu. Di sisi lain juga itu berpengaruh, ini agak melebar, berpengaruh di dalam bagaimana pengarang modern itu menampilkan dirinya. Kalau di dalam tradisi lama kan pengarang tidak menampilkan dirinya, anonim ya. Meskipun lupa ada yang menampilkan dirinya, pujangga yang menampilkan dirinya. Ya ada, tapi itu sudah tanda petik karena memang apa namanya, sifatnya misalnya pujangga keraton yang dibayar untuk menuliskan sejarah kerajaan misalkan, atau apa empu-empu yang memang istilahnya menjadi maguru. Tapi secara umum intinya bentuk dan isinya tadi berbeda dengan sastra modern ya. Kemudian ada kajian pengaruh, tadi sudah dibahas sebelumnya ya, jadi pengaruh. Kemudian ada sintesis. Nah ini sintesisnya unik ya, saya tidak begitu apa namanya, saya melihatnya Marie Gadair ini ketika mengajukan istilah sintesis ini nanti bisa kita lihat di dalam intertekstualitas ya. Jadi intertekstualitas itu unik, jadi berbicara tentang bagaimana sebuah karya itu sebenarnya apa namanya, campuran dari teks-teks lainnya ya. Jadi lebih kompleks daripada bahwa satu teks itu dipengaruhi satu teks lainnya ya. Sama seperti misalkan Anda menulis ya, atau siapapun menulis, ide bisa dari pengalaman pribadi, tapi beberapa hal itu bisa jadi tanpa
penulis sadari, ya, itu pengaruh-pengaruh dari bacaan sebelumnya, dari interaksi seseorang dengan tradisi sastra, karya sastra sebelumnya, itu bisa muncul di dalam tulisannya, bahkan sekali lagi tanpa penulis sadari. Nah, jadi seperti itu. Sastra bandingan, ya, atau ilmu perbandingan sastra, ketika berbicara tentang tadi apa namanya, mengkaji munculnya karya, kan tadi bicara munculnya karya, ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa dikaitkan dengan kalau misalnya ada studi teks, itu ada studi filologi begitu, ya, teksnya, manuskrip kuno itu. Kemudian ada juga pendekatan genetik karya, ya. Ya, ini bedakan dengan genetic structuralism, ya. Karena itu nanti masuknya ke sosiologi sastra, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh ditumpang tindihkan, ya, tapi memang sebenarnya sastra itu memang karena kadang satu teori tumpang tindih dengan lainnya, tapi intinya, ya, ini dari Muhammad Bukhari Lubis, ya. Jadi kalau dalam kajian teks, penciptaan teks, atau kita tarik dalam ilmu perbandingan sastra, kita akan bisa berbicara tentang pengaruh, adaptasi, plagiat, peniruan, dan terjemahan. Ini apa ini 5 ini? Ya, nanti ada, sengaja tidak saya jelaskan di sekarang, ya, nanti. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang kajian pengaruh, ya, Anabalagian ini apa namanya, berbicara tentang kalau berbicara dalam kajian pengaruh, tentu saja teks itu dibaca kemudian dilacak, apakah dua teks ini ada yang sama, ini kebetulan atau terjadi imitasi, ya, peniruan, ya, atau tidak. Misalkan iya, sampai sejauh mana peniruan ini, apakah model plagiasi, apakah model adaptasi, atau model pengaruh saja, lalu bagaimana bentuk barunya itu dapat terlihat karakter pengarangnya, ya. Jadi ada pertanyaan akan originalitas tadi, bagaimana seseorang itu menggubah ulang, ya, memodifikasi, membuat hal yang baru dari karya sastra sebelumnya, ya. Nah, itu tampak tidak karakternya seperti apa, ya. Bahkan secara ekstrim, misalkan tadi kita berbicara tentang aksi gila, ya, main salin tempel, ya, sekena hati, itu sebenarnya secara sederhana saja di permukaan sudah menyiratkan karakter seseorang, ya. Orang ini merasa aman-aman saja, ya, atau orang ini memang tidak peduli dengan reputasi, ya, atau orang ini tidak peduli dengan integritas, ya, dan seterusnya, atau tidak peduli misalkan ada sanksi sosial, ya, berkenaan dengan praktik saling tempel, main comot sembarangan, dan lain sebagainya, ya. Itu, ya. Oke, sekian materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.